Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin mendengar dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami, agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian, tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kenikmatan duniawi senantiasa memabukkan. Banyak orang berlomba untuk mengenyangkan diri dalam segala aspek kehidupan duniawi. Karir, materi, harta, dan tahta menjadi misi primadona kehidupan yang mesti dipenuhi. Segala upaya diperjuangkan untuk memperolehnya. Sementara dimensi spiritual, kesehatan, fisikis, kekeluargaan, dan persaudaraan tidak menjadi pilihan primer untuk dihidupi. Hedonisme, narsistik, dan materialistik menjadi sikap dan mentalitas yang menjamur dalam kehidupan dunia modern dewasa ini. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil yang kita renungkan hari ini dikisahkan bagaimana para murid mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Pengalaman para murid menjadi cermin kesalahan berpikir sebagai pengikut Kristus. Para murid masih terpenjara pada kenikmatan-kenikmatan semu, yakni kehormatan dan tahta. Mereka belum sepenuhnya mengerti arti menjadi murid, kendati pun mereka sudah berjalan bersama dalam karya pelayanan Yesus di dunia. Para murid masih memiliki kepentingan dan ambisi pribadi sebagai pengikut Kristus. Menyikapi kenyataan itu, Yesus memurnikan motivasi mereka sebagai murid. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Yesus menegaskan kepada kita bahwa ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.
bukan setengah-setengah, melainkan total tanpa perhitungan. Karena itu, spirit pelayanan dan melayani adalah bagian misi Kristus di dunia. Saudara-saudari terkasih, Kristus dalam karya pelayanannya senantiasa didasarkan pada perintah Allah sendiri, yakni Dia yang mengutus. Semangat melayani kiranya menjadi identitas murid Kristus. Roh melayani menjadi tanda kerendahan diri di hadapan Tuhan. Kesadaran akan insan rendah dan tak berarti senantiasa akan membuat setiap orang tergantung kepada Allah dan bukan menjadikan diri sebagai pusat kehidupan. Dengan demikian, kesadaran akan panggilan menjadi murid semakin mendekati maksud perutusan Kristus kepada manusia. Dalam surat Yakobus bacaan kedua, ia menasihati komunitas pengikutnya sekaligus memberi gambaran perihal bagaimana dampak hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Hawa nafsu seperti iri hati menjadikan relasi dengan sesama menjadi retak. Kerap kali dalam kehidupan bersama, ketika orang lain beruntung, kita memaksakan diri agar beruntung. Ketika teman kita berhasil, kita ingin lebih dari dia. Tidak ada kata mencukupkan diri. Akhirnya, dalam setiap dinamika perjalanan kehidupan, setiap orang itu akan selalu bersungut-sungut, marah, dan menyalahkan, bahkan dalam hal berdoa. Saat doa tidak dikabulkan, kita merasa Tuhan tidak adil. Padahal barangkali motivasi dan tujuan kita untuk berdoa itu adalah salah. Saudara-saudari terkasih, pemurnian diri itu senantiasa berproses. Proses itu harus didasarkan pada dan dalam Allah, sehingga setiap orang senantiasa terarah dan mampu melakukan pembedaan roh dalam diri. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia akan selalu menjadi tantangan sebagai pengikut Kristus. Karena itu, dominasi hikmat yang dari atas senantiasa menjadi sebuah lentera yang menerangi, menuntun, membawa kedamaian. Sebagaimana menurut Yakobus, hikmat yang dari atas merupakan kebijaksanaan yang dimiliki oleh orang pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, tidak memihak dan bukan munafik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan-bacaan yang disuguhkan kepada kita hari ini, semuanya bertujuan untuk menjadikan kita sebagai murid Kristus yang sejati dan bijaksana. Menjadi murid berarti siap untuk melayani, menghadirkan damai, dan menciptakan kebaikan bersama. Tentu tidak mudah, namun tidak juga akan tidak berhasil. Mari senantiasa memperbaharui semangat panggilan kemuridan dengan selalu mengarahkan hati dan pikiran secara jujur dan tulus kepada Allah. Dengan demikian, hikmat yang dari atas akan menuntun kita pada pekerjaan pelayanan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai murid Kristus, kita harus sanggup sebagai anak kecil untuk menerima kebijaksanaan atau hikmat dari atas. Artinya, rendah hati dan terbuka mendengar Tuhan yang berbicara kepada kita. Tuhan memberkati. Ya Allah Bapa, bantulah kami selalu untuk melepaskan diri dari jerat kuasa dan mengalami kemerdekaan untuk menjadi pemimpin sejati yang melayani-Mu dan sesama dengan penuh kerendahan hati. Semoga Roh-Mu menguasai kami
dan memberi kami keberanian untuk mengabdi sesama. Kami hantarkan doa ini dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode Kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu, Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar, dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami, supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode Kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.